Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang mengangkat tema pembahasan atau judul perlawanan Gapis dalam mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Sopeng yang mengambil angka tahun periode 1945 sampai dengan 1950. Hal yang melatar belakangi sehingga atau kenapa kemudian saya mengangkat judul ini. Yang pertama, sebenarnya sudah dibahas di proposal penelitian atau ujian proposal beberapa waktu yang lalu bahwa GAPIS merupakan salah satu organisasi kelaskaran yang hadir dan memiliki kontribusi dalam perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi. Selanjutnya, organisasi kelaskaran tersebut atau GAPIS ini digunakan sebagai wadah perjuangan rakyat di daerah Sopeng, tentu dengan tujuan untuk melakukan berbagai penentangan atau perlawanan terhadap kolonialisme baru atau penjajahan kembali yang ingin dilakukan oleh Nika. Ya, seperti yang kita ketahui secara umum bahwa pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Nika bersama dengan sekutu masuk kembali ke wilayah Sulawesi Selatan, termasuk juga Kabupaten Sopeng, untuk melakukan penjajahan. Nah, hal tersebut yang menjadi dasar atau latar belakang sehingga GAPIS melakukan penentangan. Nah, tentu gerakan perlawanan tersebut dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan juga secara masif yang dimanifestasikan dengan cara perang fisik atau konfrontasi. Kemudian selanjutnya ketika kita menelusuri bagaimana dinamika perjuangan rakyat, khususnya ketika kita mencari mengenai sejarah mempertahankan kemerdekaan, cenderung yang kita temui adalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah Jawa dan daerah-daerah lain. Ini hampir melupakan atau kita luput bahwa ternyata di Sulawesi Selatan, khususnya juga di Kabupaten Sopeng, itu terdapat perlawanan yang dilakukan oleh para rakyat atau pemuda untuk menentang mempertahankan kemerdekaan yang telah disampaikan pada proklamasi kemerdekaan. Nah, gerakan kelaskaran yang terdapat di berbagai wilayah Sulsel menjadi bukti lambang perlawanan nasional yang tentu memiliki sejarah panjang pada prosesnya, dan ini sesuatu hal yang saya rasa sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Kemudian pada rumusan masalah ada 3 poin pembahasan yang saya angkat. Yang pertama adalah bagaimana latar belakang perlawanan GAPIS dalam mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Sopeng. Selanjutnya strategi perlawanan GAPIS. Kemudian poin selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan gerakan GAPIS dalam mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Sopeng. Kemudian batasan masalah bisa dilihat. Kemudian tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian. Di pembahasan ini saya membagi menjadi ke dalam 2 poin. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan selanjutnya adalah manfaat praktis. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pada bab ini saya membagi ke dalam beberapa poin pembahasan. Yang pertama membahas mengenai perlawanan
kemudian selanjutnya adalah kelaskaran, dan di penelitian ini saya menggunakan teori resistensi yang dipopulerkan oleh James Cook. Kemudian karya terdahulu, terdapat beberapa referensi atau literatur yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Di sini ada sekitar 7 penelitian terdahulu. Salah satunya karya dari Ayahanda Dr. Muhammad Haji Rashid Ridha yang membahas mengenai bagaimana perlawanan rakyat dulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian kerangka konsep bisa diperhatikan. Nah, kemudian masuk di bab 3, metode penelitian. Seperti penelitian sejarah pada umumnya, penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama, melakukan heuristik, selanjutnya kritik sumber, setelah itu menginterpretasikan, kemudian sampai ke tahap historiografi. Kita masuk di bab 4. Di bab ini saya membahas mengenai gambaran umum Sulawesi Selatan pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, saya menyusun 3 pembahasan atau membagi ke dalam 3 konsep pembahasan. Yang pertama adalah menyongsong fajar kemerdekaan. Nah, dalam pembahasan ini saya menjelaskan bagaimana proses proklamasi kemerdekaan disampaikan hingga berita tersebut atau berita proklamasi kemerdekaan sampai di Sulsel dan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya, pembahasan kedua ada kedatangan sekutu dan nikah. Nah, di pembahasan ini saya menuliskan bagaimana latar belakang masuknya sekutu bersama dengan nikah yang hendak melakukan kolonialisme baru pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah lahirnya Laskar Perjuangan. Di pembahasan ini saya membahas mengenai respon rakyat dengan membentuk Laskar Perjuangan terhadap berbagai tindakan nikah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah disampaikan. Pada bab ini sebenarnya saya mencoba untuk memberikan sebuah garis besar bahwa hadirnya organisasi-organisasi kelaskaran di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, termasuk juga dibentuknya GAPIS, itu tidak terlepas dari situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kita masuk di bab selanjutnya. Ini merupakan bab yang paling urgen, hasil dan pembahasan. Yang pertama, di sini saya mengangkat tema pembahasan terbentuknya GAPIS di Sopeng. GAPIS dibentuk pada tanggal 27 Oktober 1945 di daerah Lajoa, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng. Nah, GAPIS dibentuk sebagai respon atas tindakan nikah yang pertama kali mendarat di wilayah Sopeng Oktober 1945. Nah, GAPIS dibentuk sebagai sebuah wadah perjuangan rakyat untuk menentang berbagai tindakan nikah yang tentu mengancam kemerdekaan yang telah disampaikan menurut penduduk atau para pejuang rakyat yang ada di Kabupaten Sopeng. Nah, organisasi kelaskaran ini diprakarsai oleh 5 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Idris Balunggeng,
kemudian Muhammad Arsyad Tamim, selanjutnya Muhammad Asaf Manwang, kemudian Muslan, dan Andi Muri. Selanjutnya bisa dilihat struktur yang terdapat di organisasi GAPIS. GAPIS terdiri dari 10 komponen utama yang terdiri dari pimpinan, wakil pimpinan, kepala staf, sampai dengan kelompok-kelompok yang setingkat dengan kompi. Ya, tentu komponen-komponen yang terdapat di struktur GAPIS ini memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian bentuk gerakan yang ditempuh dan juga strategi yang dilakukan dalam mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. GAPIS melakukannya melalui beberapa metode, antara lain yang paling menonjol adalah melakukan gerilya dan juga mengangkat langsung senjata untuk mengusir Nika. Kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya, yakni GAPIS sebagai organisasi kelaskaran. Sebagai organisasi kelaskaran, GAPIS memiliki warna, yakni organisasi kelaskaran yang independen, yakni tidak terikat dan juga berdiri sendiri. Namun GAPIS tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai pusat perjuangan yang terdapat di daerah lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa GAPIS tidak menutup ruang komunikasi dengan organisasi atau pusat perjuangan yang ada di luar. Nah, ini terbukti GAPIS terlibat dalam penggalangan kekuatan antar organisasi Laskar Pejuang Rakyat yang terjadi di Konferensi Pulau Bangkeng. Konferensi Pulau Bangkeng dilaksanakan atau diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 1946. Nah, pada konferensi tersebut berhasil mencapai sebuah kesepakatan, ya, bahwa menghimpun seluruh organisasi-organisasi kelaskaran di bawah naungan LAPRIS, agar tentu dengan tujuan untuk mengorganisir kekuatan, melakukan perlawanan agar lebih tersistematis dan juga memudahkan dalam mengeluarkan berbagai tindakan menentang penjajahan yang dilakukan oleh Nika. Selanjutnya, GAPIS juga terlibat di Konferensi Paceke pada tanggal 20 Januari 1947, 1 tahun berselang setelah Konferensi Pulau Bangkeng. Pada Konferensi Paceke berhasil melahirkan sebuah keputusan ini terkait dengan pembentukan Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin. Nah, dalam Konferensi Paceke, selain GAPIS dan organisasi-organisasi kelaskaran yang terdapat di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, juga dihadiri oleh utusan pemerintah pusat Republik Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya yang saya angkat adalah menghimpun kekuatan baru, GAPIS mempertahankan kemerdekaan. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, GAPIS menghimpun kekuatan menggunakan sebuah metode. Metode tersebut diterapkan untuk merealisasikan gerakan perlawanan, yakni memberikan pemahaman bagaimana pentingnya sebuah kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan sebagai bangsa yang terbebas
dari dominasi, intervensi, tendensi atau tindakan represif dari bangsa asing atau penjajah. Ya, pemahaman tersebut ditujukan kepada rakyat dan juga anggota GAPIS sendiri bersama dengan keluarganya. Kemudian GAPIS juga dalam proses mempertahankan kemerdekaan terlibat di beberapa peperangan atau perang. Yang pertama perang Copok Bulu, selanjutnya adalah perang Jolle, kemudian kontak senjata di Bulu Copok, dan pertempuran Batu Makbulue. Nah, pada pertempuran Batu Makbulue ini GAPIS kehilangan salah satu tokoh besar pimpinan mereka, yakni Muhammad Idris Palunggeng, yang gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian GAPIS juga terlibat di salah satu wilayah operasinya pada Perang Kasih. Selanjutnya kita masuk di pembahasan mengenai Belanda menghadapi kesulitan, dampak perlawanan GAPIS. Nah, dampak perlawanan yang ditimbulkan oleh GAPIS di kalangan masyarakat atau dampak yang muncul di kalangan masyarakat, di sini saya menganalisis ada beberapa dampak yang ditimbulkan atau yang muncul di lingkungan masyarakat sendiri. Yang pertama adalah perjuangan GAPIS berdampak kepada adanya persamaan nasib. Maksudnya adalah kesamaan akan sejarah, sehingga dengan mudah menciptakan keakraban atau solidaritas di lingkungan masyarakat Sopeng. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah mengajarkan nilai musyawarah bagi masyarakat Sopeng. Masyarakat senantiasa berpedoman musyawarah mufakat ketika menentukan setiap pelaksanaan perjuangan, terutama dalam menyusun strategi aksi gerilya. Ya, aksi gerilya tersebut tentu dilakukan untuk menentang berbagai tindakan nikah yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dampak selanjutnya, perjuangan GAPIS berdampak terhadap hadirnya kepeloporan dan kepemimpinan. Hal ini muncul karena pada hakikatnya keberhasilan perlawanan tersebut ditentukan juga oleh sikap, bagaimana keteladanan, kebijaksanaan, kewibawaan, dan tentu sifat jujur dari seorang tokoh dan pemimpin. Dan pada akhirnya terbentuknya GAPIS ini berdampak pada lahirnya semangat atau nilai patriotisme dan nasionalisme yang berkembang di kalangan pemuda bahkan seluruh masyarakat Sopeng. Ya, patriotisme dan nasionalisme tersebut juga berperan memberikan semangat juang kepada masyarakat Sopeng untuk tidak mengenal menyerah sampai titik perjuangan penghabisan, sebagaimana semboyan rakyat pada masa itu, yakni merdeka atau mati. Nah, ini dilakukan demi membela dan mempertahankan keutuhan kemerdekaan tanah air Indonesia. Kita sampai di bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran. Sesuai rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, sebagai kesimpulan di penelitian ini, yang pertama adalah latar belakang sehingga timbul perlawanan dari GAPIS, yakni
kedatangan sekutu bersama Nika yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk daerah Sopeng. Nah, untuk itu dibentuk GAPIS sebagai wadah perjuangan rakyat di daerah Sopeng, tentu dengan tujuan untuk melakukan perlawanan, menentang penjajahan Nika, serta berjuang mempertahankan keutuhan kemerdekaan bangsa ya secara terstruktur, sistematis, dan secara masif. Selanjutnya, bentuk gerakan yang ditempuh GAPIS dalam mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia dilakukan melalui strategi atau metode perlawanan, antara lain bergerilya ke markas musuh dan mengangkat senjata untuk mengusir Nika yang termanifestasi dengan cara perang fisik atau konfrontasi. Yang ketiga adalah gerakan yang dilakukan GAPIS berdampak pada lahirnya semangat atau nilai patriotisme dan nasionalisme yang berkembang di kalangan pemuda, bahkan seluruh masyarakat Sopeng, karena membuka ruang untuk berjuang mengorbankan segala yang dimiliki demi tanah air. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon arahannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.